Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baiklah anak-anak didikku, peserta MPLS SMA Negeri 2 Buai Bahuga. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti awal masuk tahun ajaran baru di 2021-2022 ini pada acara MPLS ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan diberi hidayah, diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat selalu. Amin. Anak-anak didikku, pada materi kali ini adalah materi cara belajar yang efektif. Silahkan didengarkan, silahkan disimak, silahkan diperhatikan. Pada materi ini saya awali saja yang pertama, cara belajar yang efektif. Bagaimanakah cara yang belajar yang efektif itu? Nah, mari kita simak, namun sebelumnya kita tahu dulu setidaknya arti sebuah belajar. Jadi belajar itu proses interaksi terhadap semua situasi di sekitar individu yang diarahkannya kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Intinya dari mana? Dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, inilah prosesnya. Jadi yang mulanya tidak mengerti akan menjadi mengerti, akan menjadi faham. Ini proses belajar. Baiklah, kembali ke topik 7 cara belajar yang efektif. Yang pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Nyaman di sini nyaman secara individual dan nyaman lingkungannya, nyaman sarananya, nyaman tempatnya, ya. Jadi kalau belajar di sekolah, selain dirinya yakin, nyaman untuk fokus pada pembelajaran, maka di lingkungan ini dibuat suasana yang nyaman, asri lingkungannya, nyaman tempatnya, aman, sehat, jauh dari kebisingan dan lain-lain. Kemudian cara belajar efektif yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Jadi kalau kita mendapatkan materi di sekolah, biasanya kan banyak tuh materi di sekolah, maka sering-seringlah untuk dirangkum kembali, dikaji kembali, dipersingkat inti-inti pembelajaran itu. Selanjutnya belajar bersama. Nah, ini kalau kita tidak masa pandemi, maka kita bisa berkumpul dengan kawan untuk belajar bersama. Intinya sharing pembelajaran kita. Sebatas mana pembelajaran kita. Nah, ini untuk belajar-belajar bersama-sama dengan kawan. Kemudian metode selanjutnya adalah metode menyingkat. Menyingkat ini tentunya untuk memudahkan penghafalan. Sebab kalau orang itu pandai menyingkat, itu berawal dari visual kita dalam mengingat kita. Tulisan yang banyak berlembar-lembar di buku itu akan susah dihafalkan. Maka caranya dipersingkat atau membuat istilah-istilah singkatan, ya. Misalkan kalau di PPKN ada istilah asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, itu disingkat menjadi LUBER. Nah, hal-hal seperti itulah penyingkatan-penyingkatan untuk memudahkan pada pengingatan kita. Selanjutnya, cara belajar yang efektif itu dengan belajar dengan praktek, ya. Bisa juga sambil ke eksperimen, sambil ke observasi, sambil ke alam, melakukan percobaan-percobaan. Misalkan kita ke jalan raya, ada rambu-rambu lalu lintas, belajarlah praktik. Misalkan kita ke alam, mencangkok, menstek dengan sistem biologinya, belajarlah di situ dengan belajar secara praktik. Selanjutnya, belajar yang efektif itu belajar dengan rutin tetapi tidak terlalu lama. Nah, ini yang sangat penting yang perlu diperhatikan, bahwa belajar yang baik itu secara kontinu. Tidak perlu waktu yang terlalu panjang, terlalu lama. Tetapi jadwalkan saja setiap hari. Mungkin rentan antara 30 menit atau 40 menit
atau paling lama-lamanya 1 jam, tetapi rutin setiap hari itu dijadwalkan. Ini khususnya untuk belajar di rumah ya. Setelah dari sekolah, belajar di rumah itu belajar dengan rutin. Nah, kalau di sekolah kan sudah rutin setiap hari. Kemudian istilah mengerti, bukan menghafal. Ya, ini beda. Kalau menghafal hanya sekedar mengingat. Apabila tulisannya terpotong atau hafalannya tersendat, maka akan blank, akan hilang. Tetapi kalau mengerti, ini otak kita yang jalan. Jadi belajar memahami ya, melalui pemahaman. Ini 7 cara belajar efektif. Baiklah anak-anakku peserta MPLS SMA Negeri 2 Buaya Bahuga, tidak terlepas lagi yaitu mohon bimbingannya secara religius ya, dan berdoa. Mohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita selayaknya seorang yang beragama tentu saja beribadah. Tentu saja misalnya sebagai seorang muslim ya sholat, kemudian puasa, mungkin puasa sunnahnya Senin Kamis, dan kemudian berzikir dan banyak-banyaklah berdoa, karena hidup ini tidak lain kita hanya selalu pasrah tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ini menggunakan media dan sumber yang relevan. Sekarang ini banyak sekali media, banyak sekali sumber. Jadikanlah media dan sumber itu sebagai media dan sumber belajar yang baik. Ada HP, melalui internetnya, downloadlah aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah. Ruang guru misalnya, rumah belajar misalkan, dan lain-lain. Downloadlah, browsinglah link-link yang bersangkutan atau bersinggungan dengan mata pelajaran di sekolah sebagai kapasitasnya sebagai seorang pelajar. Baiklah anak-anak didikku peserta MPLS SMA Negeri 2 Buaya Bahuga yang saya banggakan. Demikian singkat ya cara belajar efektif. Tentu saja semua itu kalau kita lakukan dengan baik, mudah-mudahan akan berhasil dengan baik. Kapasitasnya menjadi seorang pelajar yang baik, lebih-lebih menjadi seorang pelajar yang berprestasi baik secara akademik maupun secara keterampilannya. Sekali lagi selamat belajar, sesuaikan dengan tujuan kita ya, bahwa belajar itu untuk menjadi yang lebih baik. Banggakan kedua orang tua, tunjukkan prestasi belajar di SMA Negeri 2 Buaya Bahuga ini untuk menjadi pelajar yang berkualitas ya. Mau pintar, mau dong, masa enggak? Ya, gitu ya. Baiklah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pantang menyerah, maju terus. Kita belajar dengan sekuat tenaga, mudah-mudahan menjadi pemilik masa depan yang baik. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ingat pesan ibu juga sebagai protokol kesehatan ya. Biasakan untuk 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hebat SMA hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.